8 jenis investasi properti. Mana nih yang lebih menguntungkan? Investasi di bidang properti udah nggak perlu diragukan lagi, karena udah pasti untungnya. Kalaupun rugi, ya nggak banyak-banyak banget lah. Wong harga properti itu tiap tahun naik. Selain keuntungannya yang gede, investasi di bidang properti juga resikonya sangat kecil dan termasuk investasi yang paling gampang. Nggak perlu analisa yang terlalu tajam. Kebanyakan orang taunya kalau properti ya rumah, kalau nggak tanah. Padahal nggak loh, investasi properti itu banyak macamnya. Bos tinggal milih mau investasi yang mana nih yang sesuai dengan bos dan diri bosnya sendiri. Lalu apa aja sih? Oke, sekarang simak video berikut ini. 1. Rumah. Rumah adalah investasi properti yang paling familiar. Makanya buat orang-orang yang kelebihan duit, daripada nantinya lama-kelamaan nilai uang turun karena disimpan aja di celengan, ya mending buat diinvestasikan dalam bentuk rumah. Nantinya rumah bisa dikontrakkan atau dijual lagi. Tips nih, kalau bos mau investasi properti, pastikan bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah, bukan harga umum, biar bisa dapat keuntungan yang lebih. Ibaratnya, begitu beli langsung untung karena dibeli dengan harga di bawah pasar. Terus gimana cara nemuin rumah yang kayak gini? Khusus untuk Anda yang pengen beli rumah cuma untuk investasi saja, bisa langsung kontak admin saya dan tanyakan apakah ada rumah untuk investasi. Karena setiap kali Sketsa Properti membuat produk klaster atau perumahan, pasti ada beberapa unit awal yang dijual murah sebagai penglaris. Dan jumlah unitnya itu tidak sampai 20% dari total unit yang dibangun. 2. Apartemen. Selain rumah, apartemen juga termasuk salah satu investasi yang paling menguntungkan. Apalagi untuk orang-orang golongan menengah ke atas, banyak tuh yang butuh apartemen tiap tahunnya. Entah untuk anaknya yang lagi kuliah atau kerja tapi jauh dari rumah, mereka pasti membelikan apartemen untuk anaknya. Karena biasanya apartemen lokasinya di pusat kota, jadi memudahkan orang yang tinggal di situ untuk kemana saja. Dan apartemen juga nggak cuma diperjualbelikan aja loh. Kalau bos nggak mau kehilangan aset apartemen itu, ya bos bisa sewakan aja apartemennya. Harga sewa apartemen juga cukup mahal loh bos, tiap tahunnya juga naik. 3. Kos-kosan. Kalau tadi apartemen pasarnya biasanya untuk golongan menengah ke atas, nah kalau kos-kosan untuk golongan menengah ke bawah. Orang-orang yang hemat ya nyarinya kos-kosan aja, lebih murah. Cuma biasanya beda di fasilitasnya aja. Kos-kosan juga gak kalah dicari bos. Biasanya para perantau yang baru mulai kerja nyarinya kos-kosan. Yang lebih pasti lagi itu anak kuliahan. Mayoritas anak kuliah pasti pakai kos-kosan. Makanya bisnis kos-kosan sangat menggiurkan. Artis-artis aja juga banyak loh yang bisnis kos-kosan buat jaminan di hari tua nanti. Dan spesial untuk bos yang juga pengen kos-kosan, bisa hubungi Sketsa Properti. Kami ada produk kos-kosan juga bos. 4. Tanah. Investasi properti yang satu ini yang paling banyak orang lakukan. Bahkan dari zaman dahulu. Biayanya lebih sedikit tapi untungnya nggak main-main. Karena harga tanah setiap tahunnya makin menggila. Selain itu investasi tanah nggak butuh perawatan. Dibiarin aja juga tetap naik harganya. 5. Tanah produktif. Sebenarnya ini sama saja seperti investasi tanah yang sebelumnya. Cuma ini tanahnya lebih produktif lagi dengan ditanami tanaman produktif seperti lemon, jeruk, durian, alpukat, dan tanaman-tanaman produktif lainnya. Menurutku investasi properti jenis ini lumayan banget untungnya. Karena semua orang tahu kalau tanah kenaikannya itu rata-rata minimal 10% per tahun. Bahkan pasti lebih dari 10% jika lokasinya berada di perkotaan. Dengan kombinasi ini, keuntungan tiap tahunnya bisa sampai 30% bos. 10% dari kenaikan harga tanah, 20%-nya dari hasil perkebunannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan investasi tanah produktif, Sketsa Properti juga menghadirkan produk ini, tanah plus perkebunan. Termasuk manajemen pengelolaan kebun dan penyerapan hasil panennya. Pokoknya tinggal panen doang deh si bos ini. 6. Villa atau hotel. Zaman sekarang, orang kalau liburan sehari aja ya nggak cukup. Ibaratnya kayak capek di jalan doang bos. Jadi ya paling nggak nginep lah sehari 2 hari. Nginep di villa atau di hotel yang jadi solusi mereka. Masa mau nginep di hotel Merah Putih terus alias pom bensin? Lalu tidurnya di dalam mobil kan nggak mungkin ya.
Makanya sekarang sudah marak orang berbisnis villa atau hotel karena keuntungannya juga sangat menggiurkan. Asal bos bisa mengelolanya dengan baik. Dan juga untuk berbisnis villa atau hotel ini memerlukan modal yang lebih banyak dan pemikiran yang cerdas. 7. Kantor. Seiring banyaknya perusahaan yang lahir, sejalan pula dengan kebutuhan tempat kerja atau kantornya. Banyak perusahaan baru yang gencar mencari kantor sebagai tempat bekerja mereka. Hal ini jadi peluang besar. Akan tetapi kekurangan investasi ini ialah soal lokasi. Ruang kantor yang banyak dicari idealnya berada di jantung atau dekat perkotaan. Makanya harga ruang kantor cukup tinggi di pasaran. 8. Ruko. Sama halnya dengan kantor, semakin banyaknya orang yang ingin buka usaha sendiri, ya harus punya ruko. Cuma bedanya kalau ruko harganya lebih murah dibandingkan kantor. Yalah, ruko kan lebih kecil dan bisa di mana aja, yang penting rame. Kalau investasi ruko, bos bisa sewakan rukonya dengan harga sewa yang lumayan. Kalau enggak, ya bos bisa bikin usaha sendiri di ruko itu. Jadi mana nih yang lebih menguntungkan? Kalau menurut saya sih investasi tanah. Modalnya nggak terlalu banyak, harganya selalu naik dan nggak butuh perawatan lebih seperti bisnis investasi properti lainnya. Soalnya kan tanah ya masih tanah. Nah kalau rumah, apartemen, kos, villa, kantor, dan ruko kan udah dalam bentuk bangunan. Perawatannya lebih banyak, kalau tidak akan terbengkalai. Dan bos akan rugi karena udah mengeluarkan uang untuk pembangunannya tersebut. Nah, buat bos yang pengen investasi di bidang properti tapi bingung di mana, bisa gabung aja bersama kami di Sketsa Properti. Insya Allah aman, terpercaya, dan berkah. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses.